Kita sering banget kan dengar soal emas, nikel, batu bara yang diambil dari perut bumi. Tapi, pernah kepikiran nggak sih setelah semua kekayaan itu diangkut, apa yang terjadi sama lahan yang udah kita gali itu? Yuk kita dalami sains di balik cara kita menyembuhkan planet ini. Coba deh bayangin, sebuah kawah super besar yang dalamnya bisa ratusan meter, padahal dulunya itu mungkin hutan atau perbukitan yang indah. Nah, pas semua mesin udah berhenti, apakah lubang ini kita biarin aja jadi semacam bekas luka permanen di muka bumi? Atau sebetulnya ada cara untuk membuatnya hidup kembali? Nah, dari sinilah masalahnya bermula. Tambang yang dibiarkan terbengkalai itu bukan cuma soal pemandangan yang jadi jelek ya. Ini tuh lebih serius dari itu. Ini seperti bom waktu ekologis yang bisa mengancam tanah, air, dan semua kehidupan di sekitarnya. Kerusakannya itu benar-benar parah. Tanahnya bisa jadi tandus dan asam banget, jadi nggak ada yang bisa tumbuh di situ. Semua tanaman asli hilang total. Dan yang paling bahaya, seringkali air di sekitarnya itu tercemar sama logam-logam berat yang beracun. Akibatnya, bisa menciptakan sungai-sungai mati. Serem kan? Eits, tapi tunggu dulu. Di tengah kerusakan yang kelihatannya parah banget ini, untungnya sains punya solusinya. Jawabannya ada pada dua proses yang saling mendukung. Namanya reklamasi dan remediasi. Ini bukan perbaikan instan kayak sulap loh, tapi sebuah proses ilmiah yang canggih dan terencana. Nah, ini penting banget nih buat kita semua paham bedanya. Gampangnya gini deh. Reklamasi itu ibarat operasi bedah buat memperbaiki bentuk fisik lahannya. Lubangnya diisi, konturnya dibentuk ulang, sementara remediasi itu kayak proses detoksifikasi buat membersihkan racun-racun kimia yang nggak kelihatan. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahkan. Oke, sekarang ayo kita bedah proses yang pertama, reklamasi. Ini tuh tahap rekayasa skala besar. Tujuannya adalah mengubah lanskap yang hancur jadi semacam kanvas kosong yang stabil dan aman, siap untuk diisi kehidupan baru. Jadi, ada 3 langkah utamanya. Pertama, ya jelas, lubang raksasanya itu harus ditutup dan distabilkan dulu. Kedua, para insinyur bakal membentuk ulang kontur tanahnya biar kelihatan alami, dan yang paling penting, aliran airnya jadi teratur. Nah, langkah ketiga ini krusial banget, menambahkan lapisan topsoil. Ini bukan sembarang tanah ya, tapi lapisan tanah subur yang kaya nutrisi dan mikroorganisme. Ibaratnya, kita ngasih fondasi kehidupan buat tanaman-tanaman yang nanti akan tumbuh. Oke, lahannya udah stabil, bentuknya udah bagus, tapi kan masih kelihatan kosong dan gundul ya. Nah, disinilah kita masuk ke langkah yang paling menakjubkan, menghidupkan kembali lahan itu dengan tanaman. Revegetasi itu bukan sekedar nanam pohon sembarangan. Para ilmuwan akan memilih tanaman-tanaman asli atau lokal yang emang udah terbiasa dengan iklim dan tanah di situ. Tanaman-tanaman tangguh inilah yang nantinya akan mengikat tanah dengan akarnya, memperbaiki kualitas tanahnya, dan yang terpenting, mereka seolah-olah ngirim sinyal selamat datang kembali buat burung, serangga, dan satwa liar lainnya. Sip, bentuk fisiknya udah pulih. Sekarang kita lanjut ke bagian kedua yang nggak kalah vital, remediasi. Nah, ini adalah misi untuk membersihkan racun tak kasat mata yang mungkin masih tersisa di dalam tanah dan air. Para ilmuwan punya beberapa senjata andalan. Mereka bisa pakai bahan kimia untuk menetralkan polutan. Atau cara yang menurut saya paling keren, mereka pakai bioremediasi. Jadi mereka mengerahkan pasukan mikroba untuk memakan zat-zat pencemar dan mengubahnya jadi senyawa yang aman. Keren kan? Alam menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi kalau kontaminasinya udah parah banget, biasanya mereka akan mengisolasinya secara fisik. Jadi kayak dikurung gitu biar nggak menyebar. Sampai di tahap ini aja, prosesnya udah sangat mengesankan ya. Tapi hasil akhirnya, wah itu jauh lebih dari sekedar sebidang tanah yang bersih. Siap-siap dibuat terkejut deh. Nah, ini dia bagian yang paling luar biasa. Bagian di mana kita bisa melihat sebuah transformasi total. Dari lahan yang mungkin tadinya dianggap mati dan gak berguna, ternyata bisa muncul potensi-potensi baru yang sangat menakjubkan. Coba deh lihat ini, lahan bekas tambang yang tadinya tandus banget, itu bisa disulap jadi hutan baru yang rimbun, jadi rumah baru lagi buat satwa liar, atau bisa juga diubah jadi lahan pertanian yang produktif, bahkan bisa jadi taman rekreasi alam tempat kita bisa menikmati keindahannya. Ini bukti nyata dari sebuah transformasi. Pesan utamanya itu kuat banget, nggak ada lahan yang benar-benar hilang selamanya. Dengan ilmu pengetahuan dan kemauan yang kuat, kita bisa loh membalikan kerusakan dan memberikan kesempatan kedua bagi alam untuk pulih. Jadi, kenapa semua ini penting buat kita?
Ini menunjukkan kalau aktivitas industri itu nggak harus selalu meninggalkan kerusakan permanen. Ini adalah prinsip ekonomi sirkular dalam skala besar, mengubah sesuatu yang tadinya limbah industri menjadi aset ekologis. Jadi ini bukan cuma soal memulihkan alam, tapi juga tentang menciptakan masa depan di mana kita bisa maju tanpa meninggalkan jejak kerusakan. Pada akhirnya, ya inilah inti pesannya. Reklamasi dan remediasi itu adalah tentang menyeimbangkan kembali neraca alam. Ini adalah sebuah pergeseran pola pikir dari yang tadinya ambil dan buang menjadi ambil, gunakan, dan pulihkan. Sebuah pendekatan pertambangan yang jauh lebih cerdas dan bertanggung jawab. Sekarang, saya penasaran sama pendapat Anda. Menurut Anda, lahan yang sudah direklamasi ini apakah bisa benar-benar kembali 100% seperti aslinya? Atau dia akan selamanya menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda dari sebelumnya? Coba bagikan pendapat Anda di kolom komentar ya.